Baik, sekarang kita akan belajar mengenai proses pembiasan pada prisma. Jadi, prisma merupakan suatu benda yang tembus pandang yang dapat dilewati oleh cahaya, dan di sini menariknya adalah kita dapat membelokkan arah cahaya tersebut nantinya setelah keluar dari prisma, dan kita dapat menghitung apa yang dinamakan sudut penyimpangan atau sudut deviasi. Nah, jadi prisma ini biasanya memiliki sudut pembias di puncaknya yang diberi nama beta. Lalu, misalkan kita jatuhkan suatu sinar pada permukaan prisma, nah kita akan melihat bahwa sinar ini akan dibiaskan mula-mula ini garis normal, di mana garis tersebut tegak lurus dengan bidang batas. Nah, kalau pembiasan itu dari medium yang kurang rapat seperti udara masuk ke medium yang lebih rapat, yakni kaca, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi sudut pembiasan di sini lebih kecil dari sudut datangnya. Nah, kita bisa beri nama sudut-sudut tersebut. Ini I1, yang sudut tadi kedua adalah R1. Nah, ketika kemudian sinar akan memasuki proses pembiasan yang kedua, yakni sekarang dari kaca keluar ke udara. Nah, kita akan gambarkan yakni bahwa sinar tersebut dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi pembiasan ini dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat. Nah, jadi jalannya sinar pada prisma akan seperti ini. Sudut penyimpangan atau deviasi adalah sudut yang dibentuk antara arah rambat mula-mula dengan sinar yang keluar ini. Nah, ini sudut deviasi. Nah, sekarang kita akan mencari nilai sudut deviasi nanti. Jadi, di sini kita punya indeks bias udara dan indeks bias kaca. Nah, kita sudah belajar sebelumnya yakni bahwa perkalian antara indeks bias dengan sinus sudut sinar dalam medium tersebut adalah sama. Jadi, saya dapat tuliskan bahwa N udara dikali sinus sudut I1 sama dengan N kaca dikali sinus R1. Nah, baik. Sekarang kalau misalkan sudut yang di dalam kaca ini, sudut datang ini, kita beri nama sudut I2, lalu sudut bias yang kedua ini kita beri nama R2. Nah, tentu ini adik-adik bisa membuktikan bahwa sudut pembiasan, sudut deviasi maksudnya, yakni sudut yang dibentuk antara sinar yang keluar ini tadi dengan sinar yang mula-mula ini sudut deviasi. Nah, ini silahkan dibuktikan nanti menggunakan bantuan sudut-sudut yang ada pada suatu segitiga, bahwa sudut deviasi itu secara umum sama dengan jumlah dari sudut yang di luar ini, yakni I1 dan R2, kita kurangi sudut pembias prisma ini, beta. Nah, jadi ini sudut deviasi secara umum. Yang menjadi fokus kita sebenarnya adalah keadaan di mana sudut deviasi ini akan mencapai keadaan atau nilai yang paling minimum. Dan hal ini dapat tercapai atau terjadi ketika sudut-sudut yang ada di luar ini, sudut ketika sinar di udara itu nilainya sama. Jadi I1 sama dengan R2. Nah, jadi ketika sudut I1 sama dengan R2, maka kita akan memiliki nilai deviasi yang paling kecil, deviasi minimum, di mana dapat kita hitung sama dengan 2 dikali I1
karena R2 sama dengan I1 dikurang beta. Nah, yang ingin saya dapatkan di sini adalah sudut I1-nya untuk mensubstitusi bagian ini. Jadi sudut I1-nya sama dengan deviasi minimum ditambah beta dibagi 2. Nah, demikian juga dengan sudut beta. Sudut beta ini secara umum adalah jumlah dari sudut-sudut yang ada di dalam sini. Jadi R1 ditambah I2. Nah, ketika tadi deviasi minimum terjadi di mana I1 sama dengan R2, maka otomatis sudut R1 dan I2 ini sama, atau beta dapat saya tulis 2 kali sudut R1. Jadi sudut R1 setengah beta. Nah, kita tuliskan kembali persamaan ini untuk mendapatkan sudut deviasi minimum. Jadi N udara dikali sinus I1 sama dengan N kaca dikali sinus R1. Tadi sudut I1-nya adalah dengan deviasi minimum tambah beta bagi 2. Dikali N udara. Lalu sudut R1-nya adalah beta dibagi 2. Nah, jadi ini adalah secara umum bagaimana nanti kita mendapati persamaan untuk menghitung deviasi minimumnya. Namun memang ini bukanlah suatu rumus yang perlu kita hafal. Jadi hal-hal yang penting di sini adalah kita mengerti bagaimana secara umum sudut deviasi tersebut, lalu juga tentang hubungan antara indeks bias dengan sudut-sudut pembiasan pada medium itu. Nah, ada satu keadaan istimewa yang biasanya akan diberikan pada soal-soal tertentu di mana sudut pembias prisma itu dibuat kecil. Nah, ini kadang ada sekolah yang memberi nilai lebih kecil dari 10 derajat atau 15 derajat, nggak masalah. Jadi ketika sudut itu adalah suatu nilai yang kecil, maka nilai dari sinus dan sinus ini akan mendekati nilai dari sudutnya itu. Jadi kita dapat tuliskan N udara dikali deviasi minimum plus beta dibagi 2 sama dengan N kaca dikali beta per 2. Nah, beta di sini bisa kita coret yang pada akhirnya kita dapati N udara dikali begini. Jadi deviasi minimum ditambah beta sama dengan N kaca per N udara dikali beta sudut pembias prisma, atau deviasi minimum sama dengan N kaca per N udara dikurang 1 dikali beta. Nah, ini adalah rumus kalau sudut beta itu tadi dianggap sudut yang kecil. Jadi ini bisa kita pakai pendekatannya. Nah, nanti rumus ini akan kita gunakan untuk mencari sudut dispersi atau penyebaran pada bagian yang selanjutnya. Kalau misalkan kita berhadapan dengan cahaya polikromatik, di mana setiap bagian atau warna cahaya itu memiliki indeks bias masing-masing dalam suatu medium, di mana nanti akan menghasilkan sudut deviasi yang berbeda-beda, sehingga terlihat ketika sinar itu keluar dari prisma akan tampak seperti cahaya pelangi. Nah, tadi mengenai pembiasan dari medium yang lebih rapat ke yang medium kurang rapat, ada satu peristiwa khusus yang perlu kita kenal, yakni yang dimaksud dengan pemantulan sempurna, dimana kalau kita bayangkan ada sinar yang misalkan
diarahkan dari medium yang ini lebih rapat keluar ke medium yang kurang rapat, maka sinar itu akan dibiaskan makin menjauhi garis normal. Nah, kalau sudut datang sinar itu makin kita buat jauh, maka ada satu keadaan di mana sinar pembiasan itu tepat berada pada bidang batas. Nah, sudut datang yang demikian yang menghasilkan sudut bias 90 derajat dinamakan sebagai sudut kritis. Dan kita tentu bisa mencari nilainya sudut kritis ini, di mana misalkan ini dari air ke udara, jadi tinggal N air dikali sinus sudut kritis sama dengan N udara dikali sinus 90 derajat atau bernilai 1. Nah, ini adalah keadaan yang sangat spesial, di mana sinar biasnya tepat berada pada bidang batas antara kedua medium. Nah, lalu kalau sudut datang itu kita buat lebih besar lagi, maka akan terjadi apa yang dinamakan sebagai pemantulan sempurna, di mana kita di sini memiliki suatu peristiwa pemantulan. Nah, ini akan sangat menarik aplikasinya khususnya pada bidang fiber optik, di mana informasi yang dilewatkan di dalam serat optik tersebut adalah dalam bentuk cahaya. Nah, prosesnya yang terjadi di dalamnya adalah pemantulan sempurna seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembiasan yang terjadi pada lensa tipis.